Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Al-Qud Salim, Allahu Akbar. Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Merdeka. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu penggalan lagu Indonesia Raya. Dan itu juga pesan pahlawan kita. Amanah. Para pejuang dulu, pahlawan kita tuh ngasih tahu, ngasih pesan sama kita apa? Yang pertama dibangun itu jiwa dulu, baru badan. Bangun jiwa dulu, baru badan. Kayak mana bangun jiwa ini? Menguatkan keimanan pada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menambah ilmu-ilmu agama. Itu adalah cara kita membangun jiwa. Maka kita lakukan bermajelis ini bukan cuma perintah Allah, yang utama sudah pasti perintah Allah. Selain itu ini menjalankan amanah dari pahlawan kita. Maka wong yang dia selalu menjunjung pejuang, menjunjung pahlawan, tapi tidak pernah membangun jiwa. Yang disibukkannya bangun badan, sibuk olahraga, sibuk makan, jago makan katanya, bagus. Tapi yang lebih penting, yang utama itu bangun jiwa dulu. Menguatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, menambah ilmu-ilmu agama. Itu adalah cara kita membangun jiwa. Kalau jiwa ini sudah kuat, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita dulu badannya kecil, kadang kurus, modalnya bambu runcing. Tapi karena jiwanya kuat, penjajah itu jadi takut. Tapi kebalikannya, kalau cuma badannya kuat, jiwanya lemah, badannya besar, berotot, hartanya banyak, ada jabatan, tapi begitu ada masalah, stres. Baru masalah dikit jadi stres, frustasi, depresi, karena jiwanya lemah. Siapa yang jiwa kuat ini, badannya kecil, bahkan kurus, tapi jiwanya kuat, itulah santri-santri pondok pesantren. Maka para penjajah-penjajah itu dulu datang pertama kali itu yang dilihat tuh pondok pesantrennya. Yang nak dihancurkan tuh pondok pesantrennya dulu. Begitu santrinya lemah, yang lain tuh mudah. Karena santri-santri itu kan badan kecil, bahkan kurus, makan juga kadang tidak teratur, tapi jiwanya kuat. Soekarno-Hatta. Soekarno, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu kan dia pernah sakit, tidak bisa jalan, bahkan dia ditandu. Tidak bisa jalan, ditandu. Tapi penjajah-penjajah itu dengar nama Soekarno, dia takut, padahal tidak bisa berjalan. Tidak bisa ngapa-ngapain, tapi dengar nama Soekarno itu, dia takut jalan. Padahal tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bergerak. Oleh ngapa? Inilah yang kita bangun dulu. Ini berarti kita ini menjalankan amanah pesan dari pahlawan-pahlawan kita. Jadi pahlawan kita tuh tidak ada dia berpesan ada keperlombaan.
Hati dia mesan, setiap 17 Agustus kamu untuk menghormati pahlawan ada ke perlombaan. Makan kerupuk. Tidak ada pesan kayak itu, tapi boleh juga. Yang tidak boleh itu apa? Nah dia omong yang tidak ini. Cuman agak pahit pula ini. Tidak apa-apa. Pada saat dia perlombaan sumbangan. Untuk apa? Untuk hadiahnya kita sumbangan. Pada saat sumbangan itu boleh apa tidak? Sumbangan untuk apa? Untuk hadiah itu berarti sama dengan judi. Itu sama dengan judi. Tak boleh kecuali sumbangan ini diomong. Nah, mati mic-nya langsung ngomong sumbangan tadi. Tak senang mic-nya. Kecuali sumbangannya ini untuk kau beli makanan. Bukan untuk hadiah. Diomonginya memang benar. Boleh. Tapi pada saat untuk hadiah itu berarti judi. Setahun sekali Indonesia mengadakan judi bersama. Yang kalau dia sumbangan. Kalau dia ada donaturnya, tidak. Boleh itu. Makanya agak pahit, cuman tidak apa-apa lah. Harus diomongi. Itu judi sama baik. Aku tidak nyumbang katanya. Aku tidak nyumbang. Tapi aku jadi panitia. Berarti panitia judi. Wong main judi, dia panitianya. Aku tidak nyumbang. Tidak panitia. Tapi aku nonton. Nonton wong main judi. Baik. Kalau sumbangan, kalau tidak sumbangan tidak apa-apa. Makanya bunda-bunda tidak usah sumbangan ya. Kalau nak ngado ke biarlah aku donaturnya. Nah, itu boleh. Tidak usah pakai sumbangan. Hah? Tidak diajak biarlah. Tidak diajak. Tidak apa-apa dikatoi. Memang nyampe ke kebenaran itu memang sulit. Nyampe ke kebenaran tuh siap-siap disepele ke, siap-siap dikucil ke, cak iyo nian dulu. Ada apa lah kita nih, cak iyo nian. Kita dah tahu, begitu kita nak nyumbang mati. Mati itu dalam keadaan nyumbang uang main judi. Memang pahit tapi harus diomong ke, tidak boleh itu. Itu sama dengan judi. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk, aku pengen ngeralat jawaban 2 minggu yang kemarin. 2 minggu yang kemarin ada bunda yang bertanya kayak mana kalau dia nikah, sudah meninggal, nikah lagi yang mana yang ketemu itu salah. Yang ketemu itu yang terakhir. Sama jawaban yang kemarin itu yang pertama suaminya, bukan yang terakhir. Nikah pertama, dia meninggal, nikah kedua. Nah yang ketemu di surga itu yang kedua. Yang pertama itu tidak ketemu lagi. Kalau sama-sama masuk surga. Yang kedua pertama masuk surga, kedua masuk surga, yang kedua yang ketemu. Tapi kalau pertama masuk surga, keduanya ternyata neraka. Balik lagi yang pertama dia. Jadi diralat salah kemarin itu salah. Yang terakhir yang ketemunya itu. Maka kadang seorang istri itu tidak galak nikah lagi dia. Karena begitu dia nikah, tidak ketemu lagi dia dengan yang pertama. Ya bunda yang dirahmati Allah, tema kita hari ini yaitu merdeka bahagia bersama Al-Quran. Merdeka itu berarti bebas, kebebasan. Dengan kebebasan kita meraih bahagia, tapi bahagianya ini berdasarkan Al-Quran. Mustahil orang itu bahagia kalau dia tidak berdasarkan Al-Quran. Dia bahagia harus berdasarkan Al-Quran. Yang pertama kita buka suratnya, surat 16 ayatnya 102. Surat An-Nahl 16 ayat 102.
Silakan Bunda, dibaca Arabnya dulu benar. Surat 16 ayat 102 yang sudah dapat. Katakanlah, Al Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Sadaqallahul. Katakanlah, qul nazzalahu Ruhul Qudus. Ruhul Qudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran. Dari mana Jibril ini bawa Al-Quran? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah turun ke Jibril dari Tuhanmu dengan benar, meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, petunjuk dan sedar dan kabar gembira, membuat bahagia. Al-Quran ini membuat kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, bagi orang-orang yang bertawakal, berharap dia hanya kepada Allah. Kalau dia belum berharap kepada Allah, berarti dia belum bahagia. Kalau dia belum bertawakal kepada Allah, walaupun dia sudah belajar Al-Quran, tapi dia belum bahagia. Contoh, Bunda, aku kasih duit 20.000. Ucap terima kasih ya beda. Terima kasih. Tapi begitu laki ngenjot duit 20.000, nah, ketawa. Kekecilan katanya. Mau kasih apa tidak? Tidak, apa tidak? Nah, Bunda. Ngapa tidak mau kasih? Kan sama nilainya. Ngapa justru mau kasih dari uang lain? Yang seharusnya suami dulu. Oleh ngapa tidak mau kasih? Karena berharap sama suami. Kalau uang yang lain ngasih, dia tidak berharap kan? Tiba-tiba dikasih, tidak berharap berapa baik, oh mau kasih. Tapi begitu dia berharap dengan suami, berharap dengan uang lain, dikasih yang tidak sesuai dengan yang diinginkannya, maka dia kecewa. Dia tidak mengucapkan terima kasih. Padahal salah satu bukti bersyukur kepada Allah yaitu mengucapkan terima kasih kepada manusia. Tidaklah dia bersyukur kepada Allah, melainkan dia mengucapkan terima kasih sama manusia. Berarti dia tidak bersyukur sama suaminya. Berarti dia tidak bersyukur. Maka masuk, berarti nyambung. Apa kata Nabi? Aku ngelihat pada saat peristiwa Isra Mi'raj, aku ngelihat di neraka itu banyak wanita. Oh ngapa Rasul? Apa dia tidak sholat? Oh dia sholat kata Rasul. Apa dia tidak puasa? Dia puasa. Apa dia tidak majelis taklim? Oh paling banyak majelis taklimnya. Jadi ngapa dia masuk neraka itu? Karena dia tidak bersyukur dengan suaminya. Itulah salah satu bukti. Itulah salah satu buktinya. Ada kedikitnya. Lah, kedikitnya. Tahu ya kencang. Pas orang lain ngasih tidak pernah ngomong alangkah dikitnya. Terima kasih baik langsung be. Karena tidak berharap. Lahir senyum saja seneng nian. Dikasih uang lain cuma 20.000, terima kasih seneng nian dia. Pas suami ngejuk 20.000 alangkah dikitnya.
Nak beli apa ini? Kurang ini. Terima dulu baik. Terima dulu baik. Nah itu berarti dia belum berserah diri kepada Allah. Dia belum bertawakal. Dia berharap selain Allah. Maka dia tidak dapat bahagia. Belajar Al-Quran terus, dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Masih berharap selain Allah. Tidak boleh. Wong tua tidak boleh berharap sama anak. Sekolah ke sampai S1, S2, S3 supaya dia ini bisa bahagia ke aku. Tidak boleh. Kasih yang terbaik. Sekolah ke baik. Jangan sekali-sekali berharap. Suami tidak boleh berharap dengan istri. Istri tidak boleh berharap dengan suami. Ustaz Endra tak boleh juga berharap dengan istri. Begitu balik, buat kopi. Tak kalau buat kopi, buat dewek. Tak usah susah-susah gitu. Iya, itu baru tak berharap. Kalau marah-marah, nah itu berharap. Buat kopi aja galak, capek. Ini. Nah itu berharap berarti. Tak galak, buat dewek. Masak mie, tak galak masak dewek. Berarti dia tidak berharap. Apa yang bisa lakukan, ya lakukan baik. Itu berarti tak berharap. Uang berharap tu marah pasti. Minta boleh. Bunda boleh minta. Ini memang perlu, dan ini minta. Kalau dia tidak berharap, tidak dikasih. Atau dikasih yang tidak sesuai dengan yang diminta, dia tidak marah. Terima be, oh iya sudah alhamdulillah. Nah itu tidak berharap. Tapi pada saat dia berharap, dia marah. Ada sama ini, cuma ini kurang. Nah itu berarti dia berharap. Bertawakal kepada Allah, orang itu akan diberikan kebahagiaan pada saat dia, yaitu dia berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Inilah yang kita minta 17 kali dalam sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami berharap, meminta pertolongan. 17 kali kita sebutkan. 17 kali kita sebutkan. Kalau dia ada 16 kali, berarti sholat subuhnya serakaat. Aku 16 kali katanya, berarti sholat subuhnya serakaat jangan-jangan. Atau sholat maghribnya 2 rakaat. Minimal itu kan. Wajib itu 17 kali kita sebutkan. Al-Quran itu akan membawa kebahagiaan. Kita buka suratnya lagi, surat kedua ayat 38. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 38. Kemudian benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Sadaqallahu alaihi. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Siapa ini yang disuruh turun? Yaitu Nabi Adam dan Hawa. Disuruh turunlah kamu dari surga. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan bersedih hati, hidupnya selalu bahagia. Siapa yang mengikuti petunjuk aku, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Aku kasih, kata Allah, kebahagiaan. Apa petunjuk Allah? Inilah Al-Quran. Maka Al-Quran itu bukan cuma sekedar bacaan, bukan cuma sekedar hafalan, tapi Al-Quran itu harus benar-benar jadi petunjuk. Al-Quran itu harus benar-benar jadi pedoman hidup. Segala sesuatu, semua isi dunia ini ada di dalam Al-Quran. Hal yang sekecil apapun ternyata dibahas di dalam Al-Quran. Hal yang kita anggap enteng, kita sepele ke dalam kehidupan, itu pun ada di dalam Al-Quran.
Maka Al-Quran ini akan membawa bahagia selama kita mengikuti petunjuk Allah Al-Quran. Istiqamah kita belajar Al-Quran, maka jangan takut, jangan khawatir. Walaupun banyak dikucil ke uang banyak tidak senang, banyak yang mencaci, banyak yang mengejek, menghina. Pada saat kita berpegang teguh pada Al-Quran, kata Allah, jangan khawatir, jangan takut. Aku berikan kebahagiaan. Dan Al-Quran ini keterangan yang sangat jelas. Tak kata yang samar-samar, tak kata yang meragukan. Hitam-hitam, putih-putih, halal-halal, haram-haram. Tak kata yang ragu-ragu, tak kata yang dikit-dikit. Kita buka lagi surahnya, surat ketiga ayat 138, 139. Suratnya 3, 138, 139. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya sebagai orang yang beriman. Inilah Al-Quran. Al-Quran ini petunjuk yang sangat jelas. Dah kata yang ragu-ragu. Kalau sudah kata Al-Quran halal, halal. Kalau sudah kata Al-Quran haram, haram. Tak boleh dinegosiasi-negosiasian. Tak boleh ragu-ragu. Tapi kita kadang pakai nego-negoan dulu. Masih negosiasi. Yang namanya nyogok-menyogok, boleh apa tidak? Hukumnya haram. Begitu ada dia nak masuk ke anaknya di segala instansi tertentu, ada yang ngomong, kalau kau nak masuk itu siap ke baik duit 200 juta. Sudah tenang we, masuk tesnya formalitas we. Begitu dengar 200 juta, nyogok ni haram. Oh, haram dia ngomong. Tak boleh yang nyogok, yang disogok, yang nunjuk ke, yang nyatet seluruhnya kena. Jadi yang nunjuk ke cukup. Bunda nunjuk iwe, tak boleh. Anak aku nak masuk instansi A. Kata bunda, aku ada kenalan di sana. Nah, tak boleh itu sudah. Pokoknya kau temui we, siap ke we dia sekian. Tak boleh. Kena juga dia. Kalau sudah 200 juta, dia ngomong haram. Tapi kata uang ini siap ke wae duit 200.000. Siap ke wae duit 200.000, kakek kamu diterima formalitas PNS-nya. Begitu dengar 200.000, boleh beda? Tidak niat apa? Dengar duit nyogoknya 200 juta ngomong haram, dengar duit nyogoknya 200.000. Tak apa-apa lah. Sekali-sekali apa dikit. Langsung bolehnya. Langsung boleh. Sama kayak riba. Kadang dia itu dah galak riba itu oleh apa? Karena bunganya besar. Begitu bunganya dikit, tak apa-apa lah. Tak apa-apa. Ini berarti masih negosiasi. Padahal Al-Quran itu jelas. Yang kata halal, halal. Yang haram, haram. Tak bisa dinegosiasi. Kadang kita masih nak ngakal-ngakali. Masih nak ngakal-ngakali. Jangan kamu bersikap lemah. Jangan kamu bersedih hati. Orang-orang yang paling tinggi derajatnya, orang-orang yang belajar Al-Quran dan beriman kepada Allah. Khairul lakum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, itulah orang yang terbaik. Walaupun dia belajar Iqra. Bata ini kata Rasul orang yang terbaik. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Ba di atas Ba, Ba di bawah I, Ba di depan U, Ba, Bi, Bu.
Ma di atas ma, ta di atas ta, ma di depan ma, tamu. Belajar kayak itu, kata Rasul, inilah yang terbaik, kata Rasul. Masuk dia belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka jangan takut, jangan khawatir. Begitu kita belajar Al-Quran, kita menjadi orang yang terbaik dan derajatnya paling tinggi. Omong angkat derajatnya. Derajatnya paling tinggi bukan di hadapan manusia, tapi derajatnya paling tinggi di hadapan Allah. Derajatnya itu paling tinggi di hadapan Allah. Jelas, berarti Al-Quran ini menebarkan kabar gembira. Begitu kita dapat Al-Quran, berarti ini adalah kabar gembira. Diturunkan kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka suratnya, surat ketiga, ayat 3 dan 4. Surat Ali Imran, surat 3, ayat 3 dan 4. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Shadaqallahul Azim. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Berarti Al-Quran ini dari Allah dikasih kepada Nabi Muhammad. Membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya. Berarti sebelumnya itu benar, yang namanya Taurat itu benar ada. Injil itu benar ada. Zabur itu benar. Tapi kitab-kitab ini yang kitab dulu. Kalau kitab sekarang itu sudah diubah, sudah lain. Injil zaman Nabi sama Injil sekarang lain. Bahkan Injil di Palembang sama Injil di Jakarta itu bisa lain. Lain kota, lain pula. Maka sekarang tidak usah dilihat lagi kitab itu. Dari kitab Taurat, Zabur, Injil dijadi ke satu, sekarang Al-Quran. Sekarang dia jadi Al-Quran, diturun ke Nabi Muhammad yang bawa. Kemana Nabi Muhammad ini bawa? Pertama kali ke kaum jahiliyah. Rasul bawa Al-Quran itu kaum jahiliyah. Siapa kaum jahiliyah ini? Sejahat-jahat manusia. Seluruh maksiat itu ada di kaum jahiliyah. Ada namanya zina, mabuk-mabukannya ada, begalnya ada, bunuh-membunuhnya ada. Bahkan pasangan, suami istri kalau dia sudah malak dengan bininya, tukeran dengan kawannya. Akulah malak sama bini aku nih, sini ke bini kau, ambil bini aku. Itu dilakukan ke kaum jahiliyah. Nah, Rasul bawa Al-Quran turun ke situ. Turun ke orang-orang yang tidak baik, penuh maksiat. Bukan ke wong-wong yang menerima Al-Quran. Dengan sabarnya Rasul menyampaikan dengan petunjuk Allah. Akhirnya apa kata Allah? Kuntum khairu ummah. Dari umat yang terburuk, karena Al-Quran itu menjadi umat yang terbaik. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Furqan. Al-Quran itu Furqan. Bisa membedakan yang benar dan yang salah. Setelah kita belajar Al-Quran, kita tahu ini benar, ini salah. Dulu kita tidak tahu. Kita kira benar. Apa kita kira benar? Lah sudah nimbang. Cabai sekilo kita masuk ke siko. Panas dikit tidak apa-apa lah. Kami dikit juga. Nah, dikit juga katanya. Dikira benar. Apa sekali-sekali.
ternyata sudah belajar Al-Quran, ternyata itu salah. Allah bahas. Di dalam Al-Quran pun Allah bahas. Ada yang sekecil itu pun Allah bahas. Pembeli yang minta cukupkan timbangannya, penjual yang mengurangi timbangannya. Ternyata sudah belajar Al-Quran, itu dah boleh. Dulu nyicip duku 10 biji. Nyicip terus, nyicip 10 biji lah, nak sekilo beli sekilo. Tak apa-apalah. Tak apa-apalah, sekali-sekali. Tapi kalau sudah tahu Al-Quran, dapat furqan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ternyata salah itu. Pada saat kita sudah membenahi, kita bertobat, inilah Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Seluruh itu diampuni oleh Allah. Sudah lupa, tadi kan sudah terus ditutup. Aib yang lama itu ditutup, sudah ditutup, diampuni pula. Lah sudah ditutup Allah dan dihapus seluruh dosa-dosanya. Tidak berjilbab, buka aurat dulu karena belum dapat Furqan, karena belum dapat Al-Quran. Begitu sudah dapat, takut nian gitu yang namanya tidak berjilbab itu. Khawatir, terlihat sehelai rambut pun bagi wanita itu neraka. Takut dia karena sudah dapat Furqan. Nyampe ke dibawa oleh dari Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad supaya dapat petunjuk dan dapat Furqan, yaitu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tujuan Al-Quran itu ya salah satunya, yaitu dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga tujuan Al-Quran selain itu juga yang paling utama menyucikan hati. Ini tujuan utamanya. Selain membenarkan mana yang benar, mana yang salah, dan juga menyucikan hati supaya hatinya bersih. Kita buka lagi suratnya, surat ke-62 ayat 2 dan 3. Suratnya 62 ayat 2 dan 3. Surat Al-Quran ayat 2 dan 3. Al-Quran surat kedua. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang belum dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dialah yang mengutus Rasul kepada kaum yang buta huruf. Berarti Rasul diutus ke kaum yang buta huruf, yang tidak tahu apa-apa. Ya termasuk kita dulu lah, termasuk kaum buta huruf. Bisa baca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Baca-baca baik tapi tidak paham apa kena Al-Quran ini. Itu termasuk kaum buta huruf. Rasul turun, kalau sekarang tidak ada Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Tidak Rasul lagi yang nyampe ke kita. Itulah ada ulama, guru-guru, kiai, para ustaz, ustazah. Itu utusan. Utusan dari Allah datang ke kita. Kalau kita ini buta huruf, dia membacakan ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat Allah, apa tujuannya? Untuk menyucikan jiwa mereka, untuk menyucikan, membersihkan hati, qalbun salim, supaya hatinya bersih. Dan kata lagi penyakit hati, iri, dengki, dendam, sombong, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang,
dan penyakit merasa pintar, merasa cerdas, merasa soleh, merasa soleha, merasa beriman, merasa bertakwa. Itu penyakit-penyakit hati. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Merasa soleh dia. Alhamdulillah ini rezeki anak soleh. Wahai bolehlah. Ngakui dia soleh. Merasa soleh berarti dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, tidak usah ditambah-tambahi. Alhamdulillah, sudah selesai. Kalau sempat, alhamdulillah rezeki anak soleh. Wah, berarti ngakui merasa soleh. Masih ada penyakit-penyakit hati. Cukup, alhamdulillah, sudah selesai. Supaya hatinya bersih, hatinya suci, dan hati lagi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS, sekarang SMS tidak main lagi, sekarang WhatsApp. Zaman dulu, kalau dia masih pakai SMS, berarti ketinggalan zaman. Kayak mana cara menyampaikannya, mengajarkan kepada mereka kitab dan dengan hikmah. Apa dengan hikmah ini? Pelan-pelan, tidak bisa dipaksa. Coba kalau tulisannya dengan kitab dan paksalah, baru kita paksa dia. Haji, harus kau dah ngaji. Ada ayatnya. Tapi ini kan dengan hikmah, pelan-pelan, dengan cerita-cerita, dengan kisah-kisah, dengan pengalaman-pengalaman. Tak bisa kita paksa. Dari sini berarti apa? Yang harus dibenahi itu kita ngajak belajar Al-Quran, ngajak kebaikan itu bukan hasilnya, tapi yang penting caranya. Begitu caranya sudah benar, sudah dianggap Allah sudah benar. Walaupun hasilnya belum benar. Walaupun hasilnya belum sesuai yang kita inginkan. Yang penting caranya benar. Kalau ada uang bunda yang dia hasilnya diinginkannya tapi caranya salah. Caranya salah. Dia pengen anaknya hafal Quran. Akhirnya anaknya hafal Quran 30 juz hafal. Kayak mana bunda bisa anak ini hafal 30 juz? Pokoknya kalau dia tidak hafal Quran ku gepui ya. Tujuannya benar tapi caranya salah. Pokoknya ku geboy dia kalau yang hafal. Tiap hari dia harus ngapal. Itu dia berarti prosesnya dia tidak melihat proses, dia melihat hasil. Padahal Allah ingin kita ini lihat prosesnya bukan hasilnya. Kalau cuma sekedar proses, hasil itu mudah. Hasil itu sebenarnya mudah. Kalau cuma sekedar hasil mudah. Kalau nak pengen hasil, anak kita pengen sholat, ya tadi geboi terus sholat ya. Hasil kan mudah. Kalau cuma sekedar hasil, supaya dia hafal Al-Quran, marahi dia kalau dia tidak ngapal, mudah kalau hasil. Yang tidak mudah itu prosesnya ini ternyata. Kalau cuma sekedar nyari duit, hasil mudah. Apalagi zaman sekarang, apalagi bunda-bunda. Apalagi para wanita, mudah sekarang nih kalau nak cuma nyari duit. Bunda joget-joget di TikTok. Banyak dapat duit. Joget. Banyak. Tidak hari ini, besok. Kalau cuma hasil. Tapi proses tadi itu pun dihisab oleh Allah. Itu pun dilihat oleh Allah. Dengan hikmah. Rasul bawa Al-Quran sampai ke ayat-ayat Allah ini dengan hikmah. Tujuannya apa? Supaya suci. Supaya bersih hati ini. Dan ternyata ada kewajiban kita untuk menyampaikan. Tidak boleh. Kita sudah bisa, sudah tahu diam. Ayah aku dah galak nyampe ke dia omongin ustazah pula. Aku dah galak nge-share ini dia DJI buang. Tak boleh, ada kewajibannya juga kita harus nyampe ke. Kita buka suratnya surat 5 ayat 67. Suratnya kelima Al-Maidah ayatnya 67.
Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak kerjakan, tidak kamu sampaikan, berarti kamu tidak menyampaikan amanat dari Allah. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Jangan khawatir, Allah pelihara, Allah jaga. Kadang-kala kan kita nak nyampe ke itu bukan yang kayak ini nge-share majelis terapi hati setiap Senin share hati. Itu sudah nyampe ke. Nah, habis ini direkam YouTube majelis terapi hati. Habis ini direkam, di-share, bunda langsung share kemana-mana. Omongi, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sudah lepas tanggung jawab kita lah sampai kan. Tapi kadang itu kan nggak kalah dong. Karena pikirannya masih negatif. Kalau aku nyampe ke kaget dikira ustazah dulu, kaget diejek, macam niat pulang. Masih solid dia nyampe ke itu. Untuk mengakhiri umat terbaik itu dia ngajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ngajak, bukan cuma dia berbuat kebaikan, tapi dia ngajak kebaikan. Tidak cukup dia cuma sekedar dia berbuat kebaikan, tapi dia harus ngajak juga buat kebaikan. Ya tidak harus ngomong kayak ini sampai ke beser, kebaikan aja. Wong ngikut tidak ngikut bukan urusan kita lagi. Yang penting prosesnya sudah benar, hasil itu mutlak dari Allah. Ada kewajiban, wahai Rasul, sampaikan. Maka apa yang dari Allah ke Rasul itu semuanya sudah disampaikan. Tidak kata yang Rasul simpen. Atau siko ayat Rasul simpen. Nah, ini jangan. Jangan. Langsung Rasul sampaikan. Kita sudah belajar Al-Quran. Maka setelah kita belajar Al-Quran, bukan cuma kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tingkat selanjutnya yaitu menyampaikan, berdakwah. Dakwah itu apa? Ngajak kebaikan. Seluruh hal yang ngajak kebaikan itu namanya dakwah. Jadi tidak harus ngomong di depan banyak uang. Ayo kita ngaji, dia sudah berdakwah. Jangan lupa malam tahajud, dia sudah berdakwah. Hal apapun yang bentuknya ngajak kebaikan, itu adalah kita sudah berdakwah. Sampaikan, berarti ada tingkatannya supaya Al-Quran ini benar-benar bisa mensucikan hati, menjadi furqan. Arti ada tingkatan-tingkatannya. Al-Quran bukan cuma dibaca, tapi perlunya sudah kita baca dan kita pahami. Sudah kita paham, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada uang yang dia sudah paham tapi tidak digawinya. Tidak seluruhnya. Setiap orang yang belajar Al-Quran itu terbagi 3 golongan. Dia terbagi 3 golongan. Kita buka surat 35 ayat 32. Surat Fatir 35 ayatnya 32.
Kemudian kitab ini, Al-Quran ini kami wariskan. Kami berikan kepada orang-orang yang kami pilih. Berarti kita sudah masuk ini. Belajar Al-Quran berarti kita sudah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dalam orang-orang yang dipilih ini, ternyata terbagi lagi ada 3 golongan. Yang pertama, mereka menganiaya diri mereka sendiri. Samina wa asaina. Orang-orang kafir, dia tahu Al-Quran tapi tak galak digawinya. Dia tahu sholat, dia tahu sedekah, dia tahu hablum minan nas, tapi tidak dikerjakannya. Orang-orang kafir. Yang kedua golongannya pertengahan. Apa ini pertengahan? Seimbang. STMY, sholat terus maksiat jalan. Amal ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi mungkar sekali-sekali. Seimbang dia. Ngaji terus ngerumpi jalan pula. Itu misal, sini dah kata. Jalan juga, itu pertengahan. Orang-orang munafik. Kalau menurutnya ada keuntungan dia ikut. Tapi kalau tak kata keuntungan pribadi dia tak kalah ikut. Ibu-ibu, sebentar lagi kita nak pengajian dimulai jam 2. Yang datang itu cuman itu-itulah, kau lagi. Punya itu-itulah. Tapi begitu diumum ke ibu-ibu, sebentar lagi pengajian jam 2 dan ada pembagian sembako. Tanggalo dia langsung keluar langsung. Langsung datang, ada keuntungan. Kami belok. Cuman itulah sibuk yang kawin lagi lah kawin. Dia tak galak. Jadi lihat-lihat dulu. Orang munafik pertengahan itu dia lihat-lihat dulu. Keuntungan pribadi kami ngikut. Tapi kalau dah kata dia dah galak ngikut. Dan yang golongan yang ketiga yaitu mereka yang bertakwa. Mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan atas izin Allah. Golongan orang-orang bertakwa, sami'na wa ata'na. Pada saat apa yang dia pelajari, dia baca, dia dengar, perlahan langsung dia lakukan. Apa yang dia ketahui, ilmu yang dia tahu langsung dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah kita butuh yang namanya bermajelis. Kalau kita tidak bermajelis, Al-Quran ini tidak ngerti. Kalau kita tidak bermajelis, kita lemah. Majelis ini kumpulan, rami, menguatkan keimanan, meyakinkan diri kita. Begitu kita lemah, ada kawan yang mengingatkan. Begitu kita malas, ada kawan yang ngajak. Begitu kita putus asa, ada kawan yang memotivasi. Kawan-kawan itu kita dapat di mana? Di majelis. Kawan-kawan yang bisa dipercaya. Dan orang-orang yang dia bermajelis, istiqomah dia bermajelis, janji Allah kami angkat derajatnya. Kami muliakan dia. Kami hargai dia, kami angkat derajatnya. Kita buka surat 58 ayat 11. Suratnya 58 ayat 11. Apabila dikatakan kepadamu berilah lapangan di tanah bisnis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat dari orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang dipilih juga berdasar. Dan Allah adil terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, berlapang-lapanglah. Lapangkan waktu. Lapangkan, ada waktu khusus, itu namanya lapangkan. Ada waktu khusus untuk bermajelis. Hari sekian, jam sekian ini khusus bermajelis. Itu baru lapangkan, bukan iseng-iseng. Pas kate gawe, baru dia majelis. Ngapa majelis? Daripada di rumah kate gawe. Mak kita majelis, itu belum dilapangkan berarti. Khusus, waktu khusus lapang-lapangkan.
Niscaya Allah akan angkat pada saat ada perintah berdiri, maka berdirilah. Apa ini perintah berdiri? Sami'na wa ata'na. Hari ini balas tahajud, malamnya langsung tahajud. Bahas tentang sedekah, langsung dia sedekah. Bahas tentang berbakti, langsung dia berbakti. Langsung dilakukan. Pada saat itu sudah kamu lakukan, kami angkat derajatmu, kami akan meninggikanmu, diangkat derajat. Siapa orang-orang yang diangkat derajat oleh Allah ini? Karena dia sudah lakukan apa yang dia tahu sehingga dia meningkatkan kualitas dirinya. Kalau sudah meningkat kualitas diri sehingga hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, besok lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itulah orang yang diangkat derajat. Dan itulah fungsinya ilmu. Manfaat ilmu. Jadi manfaat ilmu itu supaya kita ini lebih baik. Bunda nyekolah ke anak. Anak itu kan sekolah. Untuk apa? Nyari ilmu kan? Kira-kira niatnya dia sekolah nyari ilmu untuk apa? Kalau dia sudah tahu ilmu, terus untuk apa anak ini? Kebanyakan untuk apa? Supaya mudah cari gawe. Tujuannya kan itu. Kebanyakan tujuan untuk itu supaya kau sekolah, ambil jurusan ini, ngapa jurusan ini? Supaya mudah cari gawe. Itu tujuan yang salah. Ngapa kau nuntut ilmu? Supaya meningkat kualitas diri. Sebelum dia sekolah mungkin masih ngelawan wong tuanya. Kata-katanya masih kasar. Pas sekolah dia belajar tentang berbakti, berubah. Sekarang tidak ngelawan lagi. Kata-katanya jadi lemah lembut, tidak kasar lagi. Itulah meningkat berarti kualitas dirinya. Tapi kebanyakan salah tujuan. Sekolah tinggi-tinggi ngapa? Supaya nyari gawe. Supaya mudah nyari gawenya. Untuk apa nyari gawe? Supaya ujung-ujungnya duit, nyari duit. Supaya untuk apa? Supaya diangkat derajat, dapat jabatan. Ternyata itu ilmu yang salah. Al-Quran tidak ngajari kalau kamu nak nyari harta, nyari duit. Al-Quran tidak nyuruh kita begawe. Al-Quran tidak nyuruh kita begawe. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu memang pengen harta, ini kata Al-Quran. Kita buka surat 71 ayatnya 12. Suratnya 71 ayatnya 12. Wayum dijakum bi amwal, Allah tambah harta, memperbanyak harta kan? Allah tambah harta, Allah kasih anak, Allah kasih kebun-kebun, Allah kasih sungai, karena Allah tahu inilah yang diinginkan manusia. Siang jadi malam, alah jadi kaki, yang dicari itu cuma ini. Harta, anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kebun-kebun, tempat-tempat berbuat kebaikan-kebaikan, dan sungai-sungai. Sungai-sungai itu lambang ketenangan. Jadi lengkap, Islam itu lengkap, tidak tanggung-tanggung. Lah sudah dia kaya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan soleha, kawan banyak, keluarga banyak, relasi banyak, tak katik musuh, dan hidupnya tenang. Lengkap Allah kasih. Jadi tidak boleh kita mintanya setengah-setengah. Yalah, aku miskin yang penting tenang. Yalah, aku miskin yang penting tenang. Minta setengah-setengah berarti ngeremeh ke Allah. Minta lengkap. Inilah yang diperebut ke manusia itu sebenarnya ini. Pengen harta, keluarganya sakinah, musuh dak kati, dan hatinya tenang.
Allah kasih ini kamu siapa? Naik ayatnya, ayat 10 dan 11-nya. Surat itulah ayat 10 dan 11. Maka berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Saya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit barat. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bermohon ampunlah, kata Allah, bertobatlah. Kalau kamu sudah mohon ampun, istiqomah, benar taubat kamu, ayum didakum bi'awad. Sebelum arto, aku beri dulu rahmat hujan yang sangat lebat. Hujan itu rahmat Allah. Aku kasih rahmat Allah, rahmat yang sangat banyak. Sudah kita bahas, rahmat Allah itu berupa petunjuk, rahmat Allah itu berupa ampunan, rahmat Allah itu berupa ilmu, rahmat Allah itu berupa kesehatan. Itu dulu Allah kasih rahmat yang banyak, harta, anak, kebun, dan sungai-sungai. Sama siapa? Wong yang bermohon ampun, beristighfar, mengakui kesalahan, bertobat, Allah kasih harta. Bukan uang yang dia begawe ternyata. Karena di ayat lain Allah jelaskan lagi, kalau kamu begawe, kalau kamu bekerja, jangan nyari harta. Allah tidak janji ke harta, Allah tidak janji ke jabatan, Allah tidak janji ke kekuasaan. Kepada orang yang bekerja Allah perintahkan. Kita buka lagi surat 9 ayat 105. Surahnya 9 ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah dan kamu dibuat dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu. Bekerjalah kamu, dalam kamu bekerja itu ada Allah, Rasul, dan orang-orang beriman melihat bagaimana cara kamu bekerja. Di dalam ayat itu Allah tidak menjanjikan harta, Allah tidak menjanjikan jabatan, Allah tidak menjanjikan kekuasaan. Kalau kamu bekerja, berikan pekerjaan yang terbaik. Itu kata Allah. Sudah. Berarti selama ini kurang tepat. Dia bekerja nyari duit, dia bekerja nyari harta. Akhirnya apa? Tidak kenal lagi. Kalau dia sudah bekerjanya nyari harta, nyari duit, akhirnya bekerjanya hitung-hitungan. Ini kan bukan gawe aku gawe ke ini, ada naik juga gaji aku. Hitung-hitungan. Mulai dikalkulasikannya dengan yang namanya harta, hitung-hitungan. Tapi kalau dia tahu ayat ini, bekerja nak dilihat pimpinan atau tidak, nak diupah apa tidak, pokoknya aku berikan yang terbaik karena ada Allah, Rasul, dan orang beriman. Lihat kayak mana aku bekerja. Nah, orang beriman yang cerdas itu dia memanfaatkan. Pada saat dia sudah bekerja, dia manfaatkan memberikan yang terbaik. Karena banyak orang yang menginginkan posisi dia di situ. Seharusnya dia sudah duduk, sudah dapat, manfaatkan, berikan yang terbaik. Dari yang ngelamar pegawai itu 1.000, yang diterima cuma 10. Berarti kan banyak orang yang ingin ke posisi itu. Pas dia sudah dapat posisi itu, berikanlah yang terbaik. Jangan main-main, jangan nyepelekan, jangan nganggap remeh. Berikan yang terbaik. Jam 8 masuk, setengah 8 lah datang. 8 kurang apa? Jam 5 balik, lewat jam 5 baru dia balik. Jangan terlambat, jam 8 masuk, datang jam 9. Jam 8 masuk, jam 8 baru berangkat dari rumah.
Itu kan nyepele ke pekerjaan, nganggap remeh pekerjaan. Jam 5 balik, jam 4 lagi hilang. Lemah jam 4, jam 12 lagi hilang. Tidak balik lagi. Itu berarti dia menganggap enteng pekerjaan, tidak memanfaatkan. Padahal betapa banyak orang yang menginginkan jabatan. Kalau kita lihat, ini contoh, yang paling sedih, mungkin yang paling kesel, yang paling sedih, kalau ngelihat ada PNS yang gawinya tuh main-main, nyepele ke, yang paling sedih, yang paling kesel ngelihat itu almarhum Ki Joko Bodo. Ngapa dia paling kesel? Karena dia sudah 16 kali tes PNS, gak lulus-lulus. Ada yang sini sampai 16 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, berhenti gitu. Dia 16 kali, Wak. Berarti dia nih kan pengen niat itu tuh, gak main-main lagi. Kalau baru cuma sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin masih iseng-iseng baik, ada pilihan lain, meluk baik gitu. Kawan meluk baik, masih iseng-iseng, masih main-main. Kalau sudah 16 kali, berarti dia tuh serius, pengen. Jadi itu tuh pengen. Ini ada uang yang dia sudah masuk, sudah dapat, nyepele ke. Kalau 16 kali dia tes, tidak masuk, akhirnya stres, jadi dukun. Stres dia 16 kali, akhirnya jadi dukun. Tapi hidayah datang. Sebelum meninggal dia tobat. Sebelum meninggal dia tobat. Hidayah itu datang. Nah itu contohnya. Pekerjaan itu bukan cuma dia di kantor. Apa pekerjaan dalam bentuk ini pada saat kita jadi anak. Kita bekerja nih jadi anak. Berikanlah berbakti kepada orang tua yang terbaik. Oleh ngapa? Karena betapa banyak anak-anak yang lahir kata uang tua. Dia menginginkan uang tua. Tapi uang tuanya tidak tahu kemana. Kita yang ada uang tua, berikanlah yang terbaik. Termasuklah bunda jadi istri, berikan kepada suami yang terbaik. Berikan semaksimal mungkin pekerjaan yang terbaik. Ngapa? Karena betapa banyak orang-orang yang pengen lagi, tapi belum diizinkan ke Allah. Dia pengen lagi, Ustaz Taib kata. Dia pengen lagi tapi belum diizinkan Allah kan. Kita ada, manfaatkan yang terbaik. Kita punya anak, berikan yang terbaik. Maksimal mungkin cari ilmunya mengasuh anak. Oleh ngapa? Karena betapa banyak orang tua yang pengen anak tapi belum diizinkan Allah. Berobatlah kemana-mana. Jangankan di negara kita lah, ke Singapura sana, Malaysia lah, ke luar negeri. Belum juga punya anak. Kita jelit dikit 3 anak. Jelit langkai 7 langsung. Itu kan rezeki dari Allah. Manfaatkan, berikan yang terbaik. Maka makna bekerja itu bukan cuma yang begawe. Apapun posisi kita hari ini, kita tuh dalam bekerja dengan Allah. Jadi anak dia bekerja jadi anak, pasangan itu bekerja, jadi uang tua dia bekerja, pegawai dia bekerja, belum minanas berarti dia bekerja. Setiap apapun posisi kita, situasi apapun kita hari ini ada Allah, Rasul dan orang-orang beriman memperhatikan bagaimana cara kamu bekerja. Kita tahu ini dari mana? Dari Al-Quran. Kalau tidak ketemu Al-Quran, sibuklah kita siang jadi malam. Aku nilai pegawai siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Padahal perintahnya tidak kayak itu. Kalau dia sudah memberikan yang terbaik, pekerjaan itu biasanya tidak lama pun. Biasanya tidak lama. Kalau dia ikhlas, ridho karena Allah berikan yang terbaik, uang bekerja itu tidak lama. Apa tidak lama? Kalau dia pegawai di rumah makan, dia tidak lama jadi pegawai. Setelah itu punya rumah makan.
Kalau dia pegawai di rumah sakit, ikhlas karena Allah, berikan yang terbaik. Pegawainya tidak hitung-hitungan, biasanya tidak lama. Setelah itu dia punya rumah sakit dewe. Dia pegawai di hotel. Pokoknya aku berikan yang terbaik. Nah, ada bos, ada pimpinan, nak dilihat, tidak dilihat. Pokoknya aku berikan yang terbaik. Dah lama dia pegawai. Lama-lama itu, setelah itu, dia punya hotel. Kalau dak kate yang kebetulan. Dak kate yang kebetulan. Pada saat dia masuk ke lingkungan itu, dia pegawai di rumah makan, berarti Allah itu pengen dia punya rumah makan. Dak kate yang kebetulan. Yang ngelamar ada yang lebih pintar, ada yang lebih baik. Ngapalah nak aku nian masuk situ. Padahal aku tidak perlu pintar-pintarnya. Nah, itulah petunjuk dari Allah. Kalau dia memberikan yang terbaik. Semua ini kita dapatkan di dalam Al-Quran. Berarti kabar gembira. Dia nak miskin, dak kate relasi, dak kate kenalan, berarti aku bisa ngumpul ke aku dengan cara Al-Quran. Tapi kalau cuma untuk uang yang pegawai, yang mana yang tidak pegawai, yang mana yang dak kate relasi, yang mana yang dak kate apa-apa dia, dak kate keluarga, tidak bisa. Tapi Al-Quran ini seluruhnya itu ada di dalam Al-Quran. Maka kita kabar gembira, bahagia kita pada saat kita belajar Al-Quran melebihi seluruh yang kita kumpulkan. Begitu kita kumpulkan, ketemu Al-Quran, yang lainnya itu jangan diambil. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa sami'na wa ata'na, istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah kita dalam kebenaran. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.